Malam turun perlahan di kota abu-abu, menelan sisa cahaya senja dan menggantinya dengan kilau lampu neon yang dingin. Di sudut jalan sempit, sebuah gerobak sate berdiri sendirian, dikepung asap arang yang naik seperti kabut tipis. Bau daging terbakar bercampur angin malam, mengisi udara dengan rasa lapar dan kenangan yang tak bernama. Seorang pria duduk di bangku plastik rendah, punggungnya lurus, bahunya tenang. Ia mengenakan pakaian gelap tanpa tanda apapun, seolah ingin larut bersama malam. Wajahnya tak menampilkan emosi, bukan kosong, melainkan terkunci. Di tangannya, tusuk sate dipegang dengan cara yang terlalu rapi untuk sekadar makan. Pedagang sate itu bekerja dalam diam, hanya suara kipas arang dan daging yang mendesis. Sesekali ia melirik pria itu, merasakan sesuatu yang ganjil, ketenangan yang terlalu dalam, seperti permukaan air yang menyembunyikan arus kuat di bawahnya. Tidak ada percakapan, kota ini sudah terlalu sering mendengar kata-kata. Lampu jalan berkedip, bayangan memanjang di aspal basah. Dari kejauhan, suara sepatu mendekat, ritmenya tidak terburu-buru, tapi pasti. 3 sosok muncul dari balik mobil parkir, senyum tipis menggantung di wajah mereka. Malam selalu punya cara memilih mangsanya. Mereka berhenti terlalu dekat, suara tawa kecil memecah udara, disusul kalimat yang diucapkan pelan namun menekan. Uang, kata mereka. Perlindungan, kata mereka. Pedagang sate menelan ludah. Pria di bangku plastik tetap duduk, mengunyah perlahan, seolah waktu memberinya izin untuk selesai. Salah satu dari mereka menyentuh piring sate dengan ujung jari, meremehkan. Sentuhan itu seperti garis tipis yang ditarik melintasi batas tak terlihat. Pria itu berhenti mengunyah. Ia mengangkat kepala, menatap tanpa marah, tanpa ancaman, tatapan yang lebih berbahaya dari teriakan. Asap arang menebal. Dalam hening yang mendadak, kota seolah menahan napas. Pria itu berdiri. Bangku plastik berdecit lirih. Di tangannya, tusuk sate berpindah posisi, bukan lagi alat makan, melainkan perpanjangan niat yang telah lama ia kubur. Sesuatu akan pecah malam ini. Di bawah lampu neon yang berkedip, di antara bau arang dan daging terbakar, kota akan mengingat satu hal, ada orang-orang yang hanya ingin makan dengan tenang, dan ada harga yang harus dibayar jika ketenangan itu diganggu. Tawa kecil itu berubah menjadi suara yang lebih keras, lebih berani, seolah malam adalah milik mereka sepenuhnya. Salah satu dari 3 pria itu melangkah maju, bahunya sedikit terangkat, sikap yang sudah terlalu sering dipakai untuk menakut-nakuti orang lemah. Tangannya menunjuk ke dada pedagang sate, menagih sesuatu yang tak pernah adil sejak awal. Pedagang itu membuka mulut, ingin bicara, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Matanya melirik pria berbaju gelap yang kini berdiri di samping bangku plastik. Ia tak tahu siapa orang itu, tapi kehadirannya memberi rasa aman yang aneh, seperti berdiri di balik tembok yang tak terlihat. Salah satu preman tertawa sambil memutar lehernya, menilai pria asing itu dari ujung rambut sampai sepatu. Ini urusan kami, katanya pelan, nada suaranya dingin dan mengancam. Kota mengajarkan satu hal, siapapun yang ikut campur harus siap menanggung akibatnya. Pria berbaju gelap tak menjawab. Ia hanya menoleh sedikit, menatap tangan yang masih menunjuk pedagang sate. Tatapannya turun ke jari itu, lama, tenang. Ada jeda yang terasa terlalu panjang, jeda yang membuat udara di sekitar mereka mengeras. Lampu jalan kembali berkedip. Salah satu preman kehilangan kesabaran dan mendorong bahu pria itu. Dorongan ringan, tapi cukup untuk menjadi pernyataan. Di kota ini, sentuhan seperti itu adalah undangan. Gerakan berikutnya hampir tak terlihat. Pria berbaju gelap melangkah setengah langkah ke depan, tubuhnya berputar tipis. Tangan yang tadi memegang tusuk sate kini bergerak cepat, menghantam pergelangan tangan si pendorong. Suara retakan tulang terdengar singkat, tenggelam oleh teriakan yang tertahan. 2 preman lainnya mundur refleks. Mata mereka melebar, bukan karena sakit, tapi karena kesadaran yang datang terlambat. Ini bukan orang sembarangan. Ini seseorang yang tahu persis bagaimana tubuh manusia bekerja, dan bagaimana menghancurkannya. Di bawah cahaya neon yang dingin, hukum jalanan kembali ditegakkan. Bukan oleh uang, bukan oleh jumlah orang, tapi oleh satu kebenaran sederhana yang sering dilupakan. Di kota ini, ada orang-orang yang memilih diam bukan karena takut, melainkan karena menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Teriakan pertama memecah malam, kasar dan panik. Preman yang pergelangan tangannya remuk terjatuh berlutut, wajahnya pucat, keringat bercampur darah.
Dua lainnya saling pandang, ragu berubah menjadi amarah. Di jalanan, ragu adalah kemewahan yang berbahaya. Yang paling tinggi menyerang lebih dulu, ayunan pukulannya lebar dan penuh tenaga. Pria berbaju gelap tak mundur. Ia melangkah masuk ke dalam jarak serang, bahunya berputar, pukulan lawan meleset hanya sejengkal dari wajahnya. Gerakannya hemat, tanpa hiasan, seperti sesuatu yang diulang ribuan kali. Tusuk sate pertama meluncur, bukan ke tempat mematikan, tapi cukup dalam untuk menjatuhkan. Jeritan tertahan, tubuh terhuyung, lutut menghantam aspal basah. Darah menetes pelan, merah kontras di bawah lampu neon. Preman ketiga mengeluarkan pisau lipat, kilau logamnya singkat dan murahan. Ia menerjang dengan teriakan, mencoba menutupi ketakutannya sendiri. Pria itu memutar pergelangan tangan, menangkap arah serangan, lalu menepis. Pisau jatuh, berderak di jalan. Tusuk sate kedua bergerak hampir bersamaan dengan hembusan napas pendek. Hantamannya cepat, presisi, membuat tangan lawan mati rasa seketika. Pisau tak lagi berarti ketika jari-jari tak bisa menggenggam apapun. Suasana berubah hening. Pedagang sate membeku di tempatnya, arang masih menyala, daging masih mendesis, seolah dunia menolak mengakui apa yang baru saja terjadi. Orang-orang di kejauhan berhenti berjalan, naluri mereka berteriak untuk tidak mendekat. Preman terakhir mencoba mundur, tapi langkahnya tersandung. Matanya bertemu dengan tatapan pria berbaju gelap, tenang, dingin, tanpa kebencian. Hanya keputusan. Ia mengangkat tangan, ingin memohon, ingin berkata apa saja. Tusuk sate ketiga tak disertai emosi. Gerakannya bersih, singkat, cukup untuk membuat tubuh itu roboh tanpa daya. Nafas pria berbaju gelap keluar perlahan, satu hembusan panjang, seolah menutup sebuah siklus. 3 tusuk, 1 napas. Pertarungan selesai sebelum malam benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Di sudut jalan itu, di antara asap arang dan lampu neon, seorang pria kembali berdiri dalam diam, dan kota menelan satu rahasia lagi. Sirene tidak datang. Kota ini terlalu sering berdarah untuk bereaksi pada setiap teriakan. Preman-preman yang tumbang dibiarkan tergeletak, menggeliat dalam rasa sakit yang sunyi. Pria berbaju gelap melangkah mundur, meletakkan tusuk sate yang tersisa di piring, seolah ia baru saja selesai makan. Pedagang sate gemetar saat menerima uang yang diletakkan rapi di atas gerobak, lebih dari cukup, tanpa kata apapun. Pria itu mengangguk singkat, lalu berbalik. Asap arang menutup punggungnya, menyamarkannya kembali ke dalam malam. Di seberang jalan, sebuah kamera CCTV bergetar pelan tertiup angin. Lensa kecilnya merekam segalanya tanpa emosi, gerakan cepat, tubuh jatuh, wajah-wajah yang berubah. Tak ada suara, hanya rangkaian gambar yang akan berbicara sendiri. Rekaman itu berpindah tangan, dari petugas keamanan yang bosan, ke ponsel murah, lalu ke ruangan gelap di lantai atas sebuah klub malam. Di sana, layar besar, memantulkan ulang kejadian yang sama, diputar pelan, dihentikan, lalu diputar kembali. Seorang pria tua berambut abu-abu menyipitkan mata, jarinya mengetuk meja mengikuti ritme gerakan di layar. Bukan petarung biasa, gumamnya. Ia telah melihat banyak kekerasan, tapi yang ini berbeda, terlalu rapi, terlalu tenang. Di sudut ruangan, seorang wanita berbaju hitam berdiri tanpa bersandar. Wajahnya setenang permukaan danau, tapi matanya tajam, menelan setiap detail. Ketika tusuk sate pertama meluncur di layar, bibirnya melengkung tipis. "Temukan dia," katanya akhirnya, suaranya rendah dan pasti. Bukan perintah yang diucapkan 2 kali. Di kota ini, perintahnya berarti gerak, dan gerak berarti darah. Sementara itu, di jalanan lain yang tak diterangi lampu, pria berbaju gelap berjalan menjauh, langkahnya menyatu dengan keramaian malam. Ia tak tahu, atau mungkin tak peduli, bahwa satu kamera yang tidak berkedip baru saja menghidupkan kembali bayangan lama yang selama ini ia kubur. Hujan turun tipis menjelang tengah malam, membasahi aspal dan memantulkan cahaya kota seperti cermin pecah. Sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan, mesinnya tetap menyala. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita melangkah turun dengan gerakan tenang, seolah hujan tak berhak menyentuhnya. Ia mengenakan mantel hitam panjang, potongannya sederhana namun tegas. Rambutnya terikat rapi, wajahnya bersih tanpa rias berlebihan. Tidak ada perhiasan mencolok, yang menonjol hanyalah tatapannya, dingin, terukur, seperti seseorang yang terbiasa memutuskan nasib orang lain. Di belakangnya, 2 pria berdiri dalam diam.
Tubuh mereka besar, sikap mereka waspada. Bukan pengawal yang gemar pamer, melainkan tipe yang bergerak hanya jika perlu, dan bergerak untuk menyelesaikan masalah. Wanita itu melangkah menuju gang sempit tempat kejadian tadi malam. Ia berhenti di bawah kamera CCTV, menengadah sejenak. Sudut bibirnya naik tipis, seolah kamera itu adalah saksi yang ia izinkan hidup. "Di sini," katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Salah satu pengawal mengangguk, matanya menyapu sekitar, mencatat setiap sudut, setiap kemungkinan ancaman. Ia membungkuk sedikit, menyentuh bekas darah yang belum sepenuhnya hilang dari aspal. Jarinya terangkat, bersih, tanpa ragu. Gerakannya bersih, ucapnya. Dia tidak ingin membunuh, tapi dia tahu caranya. Di mobil, sebuah tablet menyala. Rekaman diputar ulang. Wanita itu menonton tanpa berkedip, menghentikan gambar tepat saat wajah pria berbaju gelap tertangkap cahaya neon. Untuk sesaat, sesuatu melintas di matanya, bukan takut, melainkan ketertarikan. "Orang seperti ini tidak muncul tanpa alasan," katanya. "Dan tidak menghilang begitu saja." Tablet dimatikan. Keputusan telah diambil. Mobil hitam itu melaju pergi, menelan hujan dan bayangan. Di suatu tempat di kota yang sama, pria berbaju gelap berjalan sendirian, tidak menyadari bahwa langkahnya kini diikuti oleh mata yang jauh lebih berbahaya daripada para preman yang baru saja ia jatuhkan. Pria berbaju gelap berhenti di bawah jembatan layang, tempat suara kota berubah menjadi dengung rendah yang konstan. Air hujan menetes dari beton retak, jatuh di genangan kecil di dekat kakinya. Di tempat seperti ini, kenangan mudah naik ke permukaan. Ia menyandarkan punggung ke pilar, menutup mata sejenak. Nafasnya teratur, tapi rahangnya mengeras. Di balik kelopak mata yang tertutup, masa lalu bergerak terang, bising, dan berdarah. Dulu, ia punya nama yang dikenal di arena bawah tanah Asia Timur. Nama yang diteriakkan penonton, nama yang ditakuti lawan. Setiap pertarungan adalah kontrak, setiap kemenangan adalah tiket untuk hidup satu malam lagi. Ia tidak bertarung untuk kehormatan, ia bertarung karena tidak ada pilihan lain. Arena itu lembab dan gelap, dipenuhi sorak. Tanpa wajah, lampu sorot menyilaukan, membuat dunia menyempit menjadi lingkaran kecil di bawah kaki. Di sanalah ia belajar bahwa ragu adalah kematian, dan belas kasihan hanyalah jeda sebelum pukulan berikutnya. Segalanya berakhir pada satu malam yang salah. Seorang rekan, lebih dari sekadar teman, jatuh dan tidak bangkit lagi. Darah mengalir terlalu lama, dan sorak berubah menjadi bisikan panik. Nama yang dulu dieluk-elukan mendadak menjadi kutukan. Ia menghilang malam itu. Tidak ada perpisahan, tidak ada penjelasan. Dunia bawah mencatatnya sebagai kematian tanpa jasad, nama yang dicoret, wajah yang dilupakan, legenda kecil yang dibiarkan membusuk. Di bawah jembatan layang, pria itu membuka mata. Tatapannya kembali dingin, terkunci. Ia telah membunuh nama lamanya, menguburnya bersama arena dan sorak palsu. Namun kota memiliki ingatan sendiri. Kamera, bisikan, dan orang-orang yang tidak pernah lupa mulai mengorek tanah itu kembali. Nama yang telah mati mulai bernafas, dan ia tahu, cepat atau lambat, masa lalu akan menuntut harga. Pagi datang tanpa kehangatan. Kota terbangun dengan wajah yang sama, sibuk, dingin, dan tak peduli pada darah yang tumpah semalam. Di permukaan, orang-orang berangkat kerja, klakson bersahut-sahutan, dan berita radio mengalir seperti biasa. Di bawahnya, roda lain mulai berputar. Di sebuah gudang dekat pelabuhan, para pemimpin kecil dunia bawah berkumpul. Meja panjang dipenuhi asap rokok dan cangkir kopi pahit. Nama-nama disebut pelan, bukan untuk dikenang, melainkan untuk ditandai. 3 preman pasar hanyalah debu, yang mereka khawatirkan adalah tangan yang menjatuhkan mereka. Rekaman CCTV diputar kembali, kini di layar yang lebih besar. Gerakan pria berbaju gelap dianalisis, dihentikan, diperlambat. Setiap langkahnya dicatat, setiap sudut tubuhnya diukur. Di dunia ini, informasi adalah senjata paling awal. Beberapa mengusulkan jalan cepat, temukan, habisi, selesai. Yang lain menggeleng. Orang seperti itu tidak mati mudah, dan kematian yang gagal selalu memicu perang. Dunia bawah tidak membenci kekerasan, mereka membenci kekacauan. Nama wanita berbaju hitam disebut dengan nada hati-hati. Ia bukan yang tertua, bukan yang paling kejam, tapi ia yang paling rapi. Wilayahnya bersih, uangnya mengalir, dan musuhnya jarang terlihat 2 kali. Jika ia tertarik pada satu orang,
berarti ada alasan. Di lorong klub malamnya, lampu merah redup menyala siang hari. Para pelayan berjalan cepat, menunduk. Di lantai atas, wanita itu berdiri di balik kaca, memandang kota yang bergerak seperti papan catur. Satu bidak baru telah muncul. Biarkan aku yang mengurusnya, katanya kepada seseorang di telepon. Suaranya tenang, nyaris ramah. Keputusan itu bukan ajakan, itu penutupan diskusi. Sementara itu, pria berbaju gelap duduk di kedai kecil jauh dari pusat kota, meminum kopi pahit. Ia merasakan perubahan di udara, tekanan yang sulit dijelaskan. Dunia bawah telah bangun sepenuhnya, dan ketika ia bergerak, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa bersembunyi. Siang merayap pelan, menggantung di antara panas dan mendung. Kedai kecil itu hampir kosong ketika pria berbaju gelap menyelesaikan kopinya. Ia berdiri, meninggalkan koin di meja, dan melangkah keluar tanpa menoleh, sebuah kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Di luar, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Tidak menghalangi jalan, tidak mencolok. Hanya keberadaannya yang terasa salah. Dua pria turun lebih dulu, berdiri cukup jauh untuk tidak terlihat mengancam, namun cukup dekat untuk menutup kemungkinan kabur. Pintu belakang terbuka, wanita berbaju hitam duduk di dalam, posturnya santai, tangannya terlipat. Wajahnya setenang danau, tapi matanya hidup, menilai. Kau berjalan cepat, katanya pelan. Orang yang ingin menghilang biasanya begitu. Pria itu berhenti. Ia menoleh sedikit, cukup untuk melihat bayangannya di kaca mobil. Aku tidak mencari masalah, jawabnya singkat. Suaranya datar, seperti permukaan logam. Wanita itu tersenyum tipis. Masalah yang mencarimu, katanya. Ia menyebutkan satu detail dari pertarungan malam itu, cara ia melangkah, waktu ia bernapas. Terlalu spesifik untuk kebetulan. Hening menggantung. Lalu tawaran itu datang, diucapkan tanpa tekanan. Perlindungan, uang, akses. Satu tempat aman di kota yang tak pernah aman. Aku butuh seseorang sepertimu, katanya, tanpa memuji, tanpa merendahkan. Pria berbaju gelap menatap jalan di depannya. Ia mengingat arena, sorak, darah. Mengingat nama yang telah ia bunuh. Aku sudah selesai, katanya akhirnya. Satu kalimat, final. Wanita itu mengangguk, seolah sudah memperhitungkan jawaban itu sejak awal. Pintu mobil menutup perlahan. Mobil hitam melaju pergi, meninggalkan udara yang terasa lebih berat. Penolakan telah diucapkan, dan di dunia bawah kota, setiap penolakan selalu punya harga. Malam berikutnya datang lebih cepat, seolah kota tak sabar menagih utang. Awan gelap menutup langit, menekan udara hingga terasa sesak. Di sudut jalan yang sama, gerobak sate kembali berdiri. Lampunya redup, geraknya hati-hati, seperti seseorang yang tahu bahaya belum pergi. Pedagang sate itu bekerja tanpa banyak bicara. Tangannya gemetar ketika menata daging, matanya terus mengawasi ujung jalan. Ia telah mendengar kabar, bisikan tentang orang-orang yang datang siang tadi, tentang mobil hitam yang berhenti terlalu lama. 3 motor muncul tanpa suara knalpot yang sopan. Mereka berhenti serempak. 4 pria turun, wajah mereka keras, mata mereka kosong. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman panjang. Satu dari mereka menendang kaki gerobak. Arang tumpah, bara merah menyebar di aspal. Api kecil menjilat plastik dan kayu. Pedagang itu terjatuh, berteriak, mencoba menyelamatkan apa yang bisa. Pukulan datang cepat, tidak bertujuan membunuh, hanya mengingatkan. Dari kejauhan, pria berbaju gelap melihat asap naik. Langkahnya melambat, lalu berhenti. Ia mengenali bau arang terbakar, mengenali sudut jalan itu. Sesuatu di dadanya mengeras. Ia tiba terlambat. Motor-motor sudah pergi, meninggalkan gerobak terbalik dan pedagang yang meringkuk. Pria itu berlutut, membantu berdiri. Tidak banyak kata yang keluar, hanya tatapan yang penuh rasa bersalah. Ini karena aku, tanya pedagang itu pelan, suaranya pecah. Pria berbaju gelap tidak langsung menjawab. Keheningan adalah pengakuan paling jujur. Malam itu, hujan turun keras, memadamkan api kecil dan mencuci aspal. Pria berbaju gelap berdiri di tengah hujan, wajahnya basah, mata terbuka lebar. Ia telah mencoba menjauh, dan kota menjawab dengan kekerasan. Di tempat lain, wanita berbaju hitam menutup telepon. Sekarang dia akan bergerak, katanya pada dirinya sendiri. Harga penolakan telah dibayar, yang tersisa hanyalah arah, dan perang yang tak lagi bisa dihindari. Malam itu, pria berbaju gelap tidak pulang. Ia berjalan tanpa tujuan, hujan mengering di jaketnya,
langkahnya menyatu dengan denyut kota. Setiap lampu merah, setiap bayangan, terasa seperti pengingat bahwa diamnya telah berakhir. Ia berhenti di sebuah gedung olahraga tua yang hampir runtuh. Pintu besinya berderit ketika didorong. Di dalam, bau karat dan debu bercampur keringat lama, tempat yang pernah ia kenal, tempat yang dulu membentuknya. Lampu neon yang rusak menyala setengah hati. Di cermin retak, ia menatap pantulan dirinya, wajah yang sama, tapi dengan garis-garis baru. Ia melepas jaket, menggulung lengan, dan mulai bergerak. Tinju menghantam karung pasir yang robek. Setiap pukulan dilepas tanpa teriakan, tanpa drama. Hanya ritme napas dan suara benturan. Diam yang selama ini ia jaga mulai retak, melepaskan sesuatu yang ia kunci terlalu lama. Ingatan datang bersamaan dengan rasa sakit di buku jari. Arena, sorak, tubuh jatuh. Ia tidak menolaknya kali ini. Ia biarkan semuanya lewat, satu demi satu, seperti memori yang harus diselesaikan. Ia beralih ke latihan jarak dekat, gerakan kecil, efisien. Langkah setengah, putaran bahu, kunci sendi. Tubuhnya mengingat apa yang pikirannya coba lupakan. Otot-otot bekerja dengan kepastian lama. Di sudut ruangan, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia membiarkannya berdering, lalu berhenti. Tidak ada lagi tawaran yang perlu didengar. Ketika fajar mulai mengintip dari celah jendela, ia berdiri terengah, keringat bercampur debu. Keputusan telah diambil, tanpa kata, tanpa saksi. Jika kota menginginkan perang, ia akan datang dengan caranya sendiri, sunyi, cepat, dan tanpa jalan mundur. Malam kembali turun, kali ini tanpa hujan. Udara kering dan dingin, membawa bau besi dan asap knalpot. Pria berbaju gelap bergerak melalui gang sempit, dindingnya lembab, cahaya lampu hanya cukup untuk melihat satu langkah ke depan. Di tempat seperti ini, suara langkah adalah pengkhianatan. Dua pria muncul dari balik tumpukan peti, mencoba mengepung. Pria itu tidak berhenti. Ia mempercepat satu langkah, memotong sudut, dan menghantam lebih dulu. Satu tubuh jatuh menabrak tembok, napasnya putus oleh benturan. Yang kedua mengeluarkan tongkat besi. Ayunannya cepat, tapi terlalu lebar. Pria berbaju gelap masuk ke jarak dekat, mengunci lengan, memutar bahu. Tulang berbunyi tumpul, tongkat jatuh. Ia melanjutkan ke pintu belakang sebuah gedung parkir. Di dalam, lift tua berdengung lambat. Pintu hampir menutup ketika sebuah tangan memaksanya terbuka. 3 orang masuk, ruang menyempit, ketegangan mengeras. Tidak ada ruang untuk ayunan besar. Pria itu bekerja dengan siku dan lutut, memanfaatkan dinding dan lantai. Satu orang tersungkur, yang lain terhuyung, tombol lantai menyala acak akibat tubuh yang terbanting. Lift berhenti mendadak, pintu terbuka ke tangga darurat yang diterangi lampu darurat merah. Langkah kaki bergema saat mereka bergerak naik. Nafas berat, sepatu menghantam beton. Di tangga sempit, pertarungan berubah brutal. Pegangan besi jadi senjata, anak tangga jadi jebakan. Pria berbaju gelap mendorong satu lawan jatuh beberapa tingkat, yang lain berhenti bergerak setelah kepalanya menghantam dinding. Ketika semuanya selesai, ia berdiri sendirian, dada naik turun. Darah menetes ke beton, bukan semuanya miliknya. Ia tidak mengejar yang lari. Pesan sudah cukup jelas. Di atas gedung, lampu kota berkelip seperti luka kecil. Pria berbaju gelap menatapnya sejenak, lalu menghilang ke kegelapan. Perang telah dimulai, dan ia bergerak tepat di jantungnya. Pria itu melangkah satu langkah lebih dekat, cukup untuk memperjelas wajah yang dulu ia kenal. Bekas luka di pelipis kiri masih ada, tapi sorot matanya berubah, lebih dingin, lebih terhitung. Teman lama itu tersenyum tipis, seolah pertemuan ini sudah lama ia rencanakan. Aku tidak memilih sisi ini, katanya pelan. Sisi inilah yang bertahan. Kalimat itu diucapkan tanpa pembelaan, seperti fakta sederhana yang tak perlu diperdebatkan. Di dunia yang mereka kenal, bertahan hidup selalu lebih penting daripada benar atau salah. Pria berbaju gelap mengingat latihan di gudang tua, malam-malam tanpa tidur, dan janji yang diucapkan sambil tertawa, janji untuk tidak pernah menjual diri pada siapapun. Ingatan itu kini terasa seperti cerita orang lain. Dia berbeda, lanjut teman lamanya, maksudnya wanita berbaju hitam. Dia memberi arah. Dia tidak membuang orang. Ada nada keyakinan di sana, hampir seperti rasa hormat. Dia membakar orang-orang yang tidak tunduk, balas pria berbaju gelap. Suaranya tetap rendah, tapi tajam. Bayangan gerobak sate yang terbalik melintas di kepalanya.
Hening menegang, suara kota terdengar jauh, seperti datang dari dunia lain. Teman lamanya menghela napas, lalu menggeleng. Kau selalu sama, terlalu setia pada orang kecil. Ia mengangkat tangan, bukan untuk menyerang, melainkan memberi peringatan. Pergilah, malam ini satu-satunya peringatan yang bisa kuberikan. Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan sisa persahabatan yang belum sepenuhnya mati. Pria berbaju gelap menatapnya lama. Ada keinginan untuk memukul, untuk mengakhiri semuanya sekarang. Tapi ia tahu, jika itu terjadi, tidak ada jalan kembali. Kau memilih jalanmu, katanya akhirnya. Begitu juga aku. Mereka berpisah tanpa salaman, tanpa janji. Lorong parkir kembali sunyi. Namun sesuatu telah retak lebih dalam dari tulang, ikatan lama kini berdiri di sisi yang berlawanan, dan pertempuran berikutnya tak lagi sekadar tentang bertahan hidup, melainkan tentang siapa yang harus jatuh. Malam itu, kota tidak tidur. Api kecil muncul di banyak sudut, bukan selalu api sungguhan, melainkan kekacauan yang menyala bersamaan. Gudang-gudang digerebek, klub malam ditutup mendadak, dan pesan singkat beredar di dunia bawah seperti percikan bensin. Pria berbaju gelap bergerak cepat, berpindah dari satu titik ke titik lain. Ia tidak menyerang sembarangan. Setiap target dipilih, penghubung, pengawas, tangan-tangan kotor yang menjaga aliran uang. Serangannya singkat, brutal, lalu hilang. Di sisi lain kota, wanita berbaju hitam berdiri di ruang kendalinya. Peta digital menyala, titik-titik merah muncul dan mati. Ia tidak marah, ia menghitung. Kekacauan ini bukan kejutan, ini konfirmasi. Polisi mulai muncul, tapi selalu terlambat satu langkah. Sirene meraung, lampu biru merah memantul di dinding basah. Dunia atas bereaksi lambat terhadap perang yang tidak mereka pahami. Teman lama itu memimpin pasukan balasan. Gerakannya rapi, terkoordinasi. Ia tahu cara berpikir pria berbaju gelap, kapan menyerang, kapan berhenti. Setiap perintahnya membawa beban pribadi yang ia sembunyikan rapat. Benturan terjadi di lorong-lorong sempit dan atap gedung. Pukulan, tembakan peringatan, tubuh jatuh. Tidak ada pahlawan, hanya orang-orang yang kelelahan mempertahankan pilihan masing-masing. Di tengah kekacauan, pedagang-pedagang kecil menutup pintu lebih awal. Mereka merasakan perubahan angin. Kota terbakar bukan untuk mereka, tapi mereka yang selalu menanggung abunya. Menjelang fajar, beberapa wilayah gelap total. Jaringan terputus, kepercayaan runtuh. Dunia bawah kehilangan keseimbangannya, seperti mesin yang bautnya dicabut satu persatu. Di puncak gedung kosong, pria berbaju gelap memandang asap tipis di kejauhan. Ia tahu ini belum berakhir. Kota telah terbakar, dan dari abu itu, hanya satu pertarungan yang tersisa untuk menentukan siapa yang akan berdiri ketika matahari terbit. Gedung itu berdiri kosong di tepi kota, rangkanya menjulang seperti tulang yang ditinggalkan. Lampu-lampu di sekitarnya mati satu persatu, seolah malam sengaja menyiapkan panggung. Pria berbaju gelap masuk tanpa suara, pintu besi menutup di belakangnya dengan gema berat. Di lantai atas, wanita berbaju hitam menunggunya. Tidak ada pengawal, tidak ada musik, hanya angin yang masuk dari jendela pecah. Ia berdiri tenang, mantel hitamnya bergerak pelan. Kau datang, katanya, bukan sebagai sambutan, melainkan kepastian. Mereka saling menilai dalam diam. Ini bukan pertemuan musuh biasa. Ini pertemuan dua kehendak yang sama-sama keras. Kota butuh aturan, ucap wanita itu. Dan aturan butuh tangan yang kuat. Tanganmu membakar orang-orang yang tidak bersalah, jawab pria itu. Suaranya rendah, stabil. Ia melangkah maju setengah langkah. Jarak menyempit, udara mengeras. Wanita itu menghela napas tipis. Kau masih percaya pada keadilan, katanya, hampir lembut. Itu sebabnya kau kalah. Tangannya bergerak cepat, mengambil senjata tersembunyi, ringan, mematikan. Pertarungan meledak tanpa aba-aba. Gerakan cepat, jarak dekat. Benturan logam dan tulang bergema di ruang kosong. Pria berbaju gelap menutup serangan, membalas dengan pukulan pendek, efisien. Mereka bertukar serangan tanpa emosi. Tidak ada teriakan, tidak ada sorakan. Hanya napas dan langkah. Setiap gerakan membawa keputusan, setiap kesalahan berarti akhir. Di momen singkat, mata mereka bertemu. Ada pengakuan di sana, bahwa mereka berdua tahu ini harus terjadi. Pria berbaju gelap memanfaatkan celah kecil, dorongan terakhir yang mengubah keseimbangan. Ketika semuanya selesai, salah satu dari mereka terjatuh berlutut.
Angin membawa debu ke dalam ruangan. Kota menunggu dalam diam, tidak peduli siapa yang menang, hanya menunggu siapa yang masih berdiri ketika matahari terbit. Pagi datang tanpa pengumuman. Matahari naik perlahan, menyapu sisa malam dari kota yang lelah. Sirene masih terdengar jauh, tapi tidak lagi panik, lebih seperti rutinitas yang terlambat. Dunia bawah menyusut kembali ke bayangan. Di sudut jalan yang sama, gerobak sate berdiri lagi. Tidak baru, tidak sempurna, tapi tegak. Pedagang itu bekerja perlahan, tangannya masih menyimpan sisa gemetar, namun wajahnya lebih tenang. Arang menyala, asap naik, tipis dan akrab. Pria berbaju gelap duduk di bangku plastik rendah, seperti malam pertama. Pakaiannya berbeda, langkahnya lebih berat, tapi tatapannya kini lebih jernih. Ia menerima sepiring sate tanpa banyak bicara, mengangguk singkat sebagai terima kasih. Sekitar mereka, kota berjalan lagi. Orang-orang melintas, sebagian melirik, sebagian tidak peduli. Tak ada yang tahu apa yang telah berakhir di gedung tua itu. Kota jarang mencatat kemenangan, ia hanya mencatat kelanjutan. Ia menggigit sate pertama, mengunyah pelan. Rasa daging dan arang mengikatnya kembali pada hal-hal sederhana yang hampir hilang. Asap mengepul, menari sebentar sebelum lenyap di udara pagi. Di kejauhan, sebuah mobil hitam melintas tanpa berhenti, lalu menghilang di tikungan. Tidak ada kejaran, tidak ada pesan. Beberapa bab memang selesai tanpa penjelasan. Pria berbaju gelap meletakkan uang di meja, lebih dari harga yang diminta. Ia berdiri, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Beban di dadanya berkurang, meski tidak sepenuhnya pergi. Ketika ia melangkah menjauh, asap terakhir naik dari arang yang memerah. Kota abu-abu itu tetap keras, tetap tak adil. Namun untuk saat ini, ada satu sudut kecil yang kembali tenang dan itu cukup. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.